Assalamualaikum Bu Rabi. Waalaikumsalam Bu Guru. Kok tumben Bu Guru, ada apa ya? Ya, ini saya ingin bertukar pikiran. Jadi saya ini ingin mengetahui pendapat Bu Abi tentang kasus yang saya temui ini. Jadi saya akan bisa Bu Abi memberikan pendapatnya. Bisa, boleh. Bagus ya. Terima kasih ya. Jadi begini, saya akan membaca kasusnya dan saya akan meminta Bu Abi untuk memberikan pendapatnya ya. Jadi begini, Ibu Tati itu adalah guru kelas 5 yang merupakan ceritanya rekan kerjanya Bu Abi, yang mana sama-sama mengejar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangannya Ibu Abi. Nah, Ibu Tati ini terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lainnya, Ibu Tati ini adalah seorang yang pekerja keras, sehingga murid-muridnya selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Nah, sebagian murid-muridnya Ibu Tati ini takut sama Ibu Tati, namun sebagiannya juga bisa menyesuaikan dirinya. Nah, kepala sekolah dan orang tua murid sangat menghargai kinerjanya Ibu Tati. Nah, tapi suatu hari Ibu Abi mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Nah, Ibu Abi melihat seorang murid perempuan kelas 5 yang sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu. Dia menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Nah, Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya tersebut, tetap mengajar seperti biasa. Nah, namun Ibu Abi bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, kira-kira apa yang Ibu Abi lakukan atau apa keputusan yang bisa Bu Guru Abi ambil dari situasi tersebut? Ya Allah, ya permasalahannya luar biasa. Itu terjadi pada saat proses belajar ya Bu Iya, Guru ya? sepertinya ini di kasus ini terjadi pada saat proses belajar. Pertama, dilihat dari kasus Bu Tati tadi, pertama adalah ketika tidak menghiraukan ada salah satu murid yang menangis. Pada dasarnya kita pertama yang harus saya lakukan kalau menurut saya sebagai ini, pertama tidak menegur dulu Bu Guru Tatinya, tapi sebelumnya harus kita kan tidak tahu nih apa alasan pada kondisinya pada saat itu di ruangan pas mengajar, kita kan tidak tahu secara langsung prosesnya seperti apa. Kita harus sebelumnya tidak boleh masuk dulu, kita melihat dulu. Ya betul, melihat dulu gimana mungkin posisinya Bu tadi itu pada situ kita tidak tahu. Nah, yang kedua, yang pertama tadi ada anak nangis tadi itu, yang dimana hal yang pertama harus saya lakukan terlebih dahulu, pertama saya akan menghampiri anak menghampiri dan langsung merangkul anak tersebut dan mengajak dulu ke tempat yang lebih aman dulu, yang lebih teduh, lebih teduh, betul. Setelah itu harus menenangkan dulu dengan tidak langsung menanyakan, biarkan anak itu tenang dulu, selesai menangis, ajak bicara dulu. Itu yang pertama kalau menurut saya Bu Guru, saya lakukan. Setelah itu melihat dia sudah tenang, baru saya akan melakukan, bisa dikatakan kayak kita curhat satu sama lain, cerita. Boleh mungkin minta waktunya, karena sudah melihat kondisinya sudah tenang, saya akan bertanya, apa permasalahan saya, ada kenapa adik menangis. Nah, itu yang harus saya lakukan. Tapi kalau Bu Tati, setelah beliau nanti saya sudah menangani anaknya, baru saya akan langsung mungkin bertemu, berdiskusi atau berbicara sama Bu Guru Tati seperti apa, kenapa kejadian itu seperti terjadi, seperti apa. Itu sih Bu Guru kalau menurut saya. Jadi sebenarnya kita bisa yang penting kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan murid serta Ibu Guru Tati, bahwa mungkin walaupun nanti perasaan Ibu ke Bu Tati tentang dia sebagai teman dan sebagai seorang guru yang disiplin itu bagaimana gitu pilihannya Bu Abi? Kalau
kepada tadi, saya lebih biasanya nih pengalaman yang biasa di TK nih, yang aku seperti saya lakukan kayaknya seperti proses coaching itu loh. Iya, atau bisa seperti ya bercerita di situ menurut saya anak-anak itu gimana. Nah, yang kedua pertama coaching, yang kedua adalah intimidasi budaya positif loh Bu Guru. Validasi tindakan apa yang tidak lanjutnya seperti apa dari awal kejadian kenapa gitu. Itu sih kalau menurut saya Bu Guru. Berarti ya saya sebenarnya sangat setuju dengan Bu Abi tadi. Jadi yang pertama kita tenangkan dulu ya apa yang sudah kita lihat, yaitu anak yang sedang menangis, kita cari tahu dulu apa permasalahannya. Kemudian kita bisa mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan terhadap Ibu Tati. Nah, jadi sebagai teman kita separalel mengajar, jadi mungkin kita bisa membahasakan dengan sebagai teman ke Bu Tati tentang apa yang terjadi di kelas, dan mungkin kita bisa sama-sama mencari solusinya. Betul, setuju. Saya setuju itu sih Bu Guru. Biasanya kita saling teman kita mengajar kan mungkin kita lebih mudah untuk membicarakan. Betul sekali sebagai teman Aduh, terima kasih banyak sama-sama Bu atas Guru. hasil dari pendapatnya itu. Jadi ada pencerahan lah atas penyelesaian kasus ini. Iya, sama-sama Bu Guru cantik. Iya, sama-sama. Iya, ada ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.